Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 28, Victoria Clarke berlutut. Victoria selalu menjadi idola semua karyawan wanita di perusahaan. Alasannya adalah karena semua presiden perusahaan besar akan tampak rendah di hadapannya, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya mereka. Semua wanita ingin menjadi seperti Victoria, yang bisa memegang kendali penuh atas presiden yang berkuasa dan berada di bawah kekuasaan mereka. Alkisah ada seorang presiden perusahaan mitra yang bernilai miliaran dolar yang sering membuat masalah di kantor dan membuat semua orang tidak punya cara untuk menangani situasi tersebut. Namun, setelah Victoria campur tangan, dia berhasil menaklukkannya dan membuatnya berlutut untuk memakaikan sepatunya dalam waktu kurang dari 2 menit. Semua orang di perusahaan tercengang. Ashley berseru dengan penuh semangat, aku harus belajar bagaimana menundukkan presiden yang suka mendominasi seperti Nona Clarke kali ini. Dua gadis lainnya juga bersemangat untuk menyaksikan pertunjukan luar biasa yang akan segera ditayangkan. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana presiden yang mendominasi itu direndahkan menjadi anjing penjilat. Victoria pertama-tama pergi ke kamar mandi, di sana ia bercermin untuk memperbaiki riasannya dan kemudian merapikan pakaiannya. Hari ini, ia mengenakan setelan 2 potong Chanel haute couture berwarna merah muda yang membuatnya tampak seperti seorang presiden yang gagah, menonjolkan aura mulia dan elegannya. Presiden manapun yang sombong akan langsung tertarik padanya. Mereka juga akan menyadari bahwa dia berbeda dari influencer wanita dan model Instagram lainnya. Victoria berkata, nanti setelah aku masuk, aku akan membiarkan pintunya sedikit terbuka sehingga kalian bisa melihat melalui celah, bagaimana aku mengalahkan si pemula ini. Ashley tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu, suruh dia berlutut dan memakaikan sepatu untukmu. Tapi, kami ingin melihat adegan klasik ini lagi. Dua orang lainnya pun berkata dengan gembira, kami juga ingin melihatnya. Victoria terkekeh pelan. Jika karyawan lain di perusahaan itu tahu bahwa wakil presiden perusahaan itu telah membujuk presiden agar berlutut dan memakaikan sepatu untuknya, mereka akan tahu bahwa presiden pun harus mematuhinya. Di masa mendatang, tidak akan ada seorang pun di perusahaan yang berani menentangnya lagi. Baiklah, aku jamin aku bisa membuat anak baru ini berlutut di hadapanku dalam waktu 3 menit. Victoria berkata dengan wajah penuh percaya diri. Lagi pula, dia pernah menaklukkan seorang presiden berusia 40 tahun yang bahkan lebih mengesankan dan telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Victoria mengira seorang pemula berusia awal 20-an pasti tidak akan mampu menahan pesonanya yang luar biasa. Victoria berjalan dengan anggun menuju kantor presiden tempat Jordan berada. Ledakan. Victoria mengetuk pintu pelan 2 kali. Silakan masuk. Suara Jordan terdengar dari dalam. Pintu menghalangi Victoria mengenali suara Jordan. Setelah Victoria mendorong pintu untuk masuk, dia tidak menutup pintu sepenuhnya tetapi membiarkannya sedikit terbuka. Di sisi lain, Ashley dan kedua gadis lainnya berjalan tanpa suara ke pintu tanpa alas kaki dan mengintip melalui celah. Ashley berkata, menurutmu, apakah Nona Clarke dapat mengalahkan presiden baru, Tuan Stelle? Dia tampaknya bukan pria yang bernafsu. Kepala Departemen Investasi berkata, dulu ada seorang presiden yang sopan yang mengaku sebagai seorang pertapa, tetapi ketika dia melihat Nona Clarke melepas jaketnya untuk memperlihatkan bahunya, dia mimisan. Percayalah, Nona Clarke adalah pembunuh presiden. Kecuali dia seorang perawan, setiap pria yang pernah berhubungan intim dengan seorang wanita sebelumnya akan tahu betapa sempurnanya Nona Clarke. Para mahasiswa pascasarjana yang bekerja sebagai pekerja magang di perusahaan itu menatap Victoria dengan kagum. Mereka diam-diam bersumpah untuk belajar banyak darinya dan berusaha menggunakan beberapa taktik untuk menjatuhkan 1 atau 2 presiden, atau paling buruk, 2 orang cadangan. Di kantor, Victoria masuk dan mendapati seorang pria muda duduk di kursi presiden dengan sisi tubuhnya menghadap ke arahnya. Ia memegang laporan tahunan perusahaan yang besar di tangannya sambil melihat keluar jendela. Dari sudut Victoria berdiri, dia hanya dapat melihat sepertiga profil sampingnya. Victoria tidak berbicara dan malah mengamatinya dengan saksama. Potongan rambut yang keren. Dia tampak seperti idola K-pop. Secara umum, para bos yang ditemui Victoria biasanya botak atau berambut tipis. Namun, Jordan berambut lebat dan tampak sangat bergaya. Dia punya batang hidung yang tinggi sekali. Profil sampingnya juga sangat tampan. Dia membuatku merasa seperti deja vu. Saat melihat Jordan, Victoria langsung bersorak kegirangan. Dia sama sekali bukan lesbian. Dia menyukai pria, dan satu-satunya alasan dia tidak pernah punya pacar adalah karena dia takut kalau punya pacar akan menghalanginya untuk berhubungan dengan taipan kaya lainnya. Di sisi lain, dia juga punya persyaratan tinggi untuk pasangannya. Pacarnya tidak hanya harus kaya, tetapi juga harus tampan, menarik, punya selera bagus, dan punya pemikiran sendiri. Tuan Stelle,
Saya Victoria, wakil presiden perusahaan. Saya dengar Anda ingin bertemu dengan saya. Victoria berkata dengan suara yang lembut, halus dan lembut. Pada saat ini, Jordan meletakkan dokumen di tangannya dan membalikkan kursinya. Di luar pintu. Ah, dia berbalik. Aku heran apakah Tuan Stele akan langsung mimisan saat melihat betapa cantiknya Nona Clarke. Haha. Kurasa dia mungkin akan berlutut di tempat dan memanggilnya ratu. Haha. Di kantor. Ketika Jordan membalikkan kursi, Victoria akhirnya melihat wajahnya. Jordan Stele. Itu mungkin merupakan momen yang paling mengejutkan dalam hidup Victoria dan momen paling membingungkan yang pernah dialaminya. Jordan benar-benar membuat Victoria, yang selalu berada di udara dan memandang pria sebagai mainan, bertekuk lutut.